hanya perlu membutuhkan kejujuran di sini, ya teman-teman Kristen. Aku nggak mau yang congol, sebab aku ni orang yang akademis. Ketika aku menyampaikan atau berdiskusi secara akademis, ya, enggak harus dipahami seperti kamu masuk ke dalam rahim terus kamu keluar lagi. Nah, lah. Ya. Jadi dia membawakan ayat itu, tetapi dia tidak mau membuka satu pasal. Jadi pernyataan Yesus di situ. Bukan ini, Rostom. Kan aku bertanya. Aku di situ siapa? Itu aku tanya. Aku nggak nanya yang lain. Iya, memang Yesus. Aku di situ siapa? Itu yang aku tanya. Ya. Siapa yang aku di situ siapa? Terus kenapa kamu nggak buka ke bawah? Ayat yang ke bawah. Oke, ketika aku telanjang, aku di situ siapa? Nggak bisa kamu ngajari kitab Kristen kamu dengan pemahaman. Ngajarin gimana? Kan aku bertanya. Gimana sih kamu ini? Aduh, susah kali kamu ini. Nggak mempan ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu memberikan aku. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Aku di sini siapa? Silakan. Yesus. Yesus, terus. Oke. Berarti kamu kan jujur kan gampang jadi. Jujurlah. Kalau kamu nggak jujur, bagaimana coba? Susah mau diskusinya. Berarti Yesus betul ya? Ya, sabar dulu. Kamu ini. Nah, berarti Yesus. Oke, kita baca ulang. Bentar, aku naikin satu akun ini. Kena pula aku ini. Aduh. Sabar. Ya. Kembali. Sabar. Kacang hijau. Sabar. Berarti di situ adalah Yesus ya. Nah, berarti yang berbicara di situ adalah si Yesus. Oke. Baik. Pemahaman Anda hanya sebatas itu. Anda nggak memahami. Bukan kita masuk ke dalam pemahaman lagi. Kita hanya ingin menjelaskan, ingin jujur kepada orang-orang. Berarti di situ yang maksudnya aku di situ adalah Yesus, betul ya? Betul. Sekarang aku kita deal-dealan ya. Oke, berarti yes, kita udah paham. Sekarang kamu percaya? Kamu harus percaya. Sekarang itu udah paham ya? Nih. Berarti kamu Bangau, sebentar. Kacang hijau. Kamu kan percaya dengan itu. Sebentar. Sekarang kamu kenapa daripada tadi kamu nggak jujur? Kan susah. Sekarang? Sebentar. Aku kasih ayat perkataan Yesus dan kamu harus percaya juga ya. Oke? Perkataan Yesus. Iya, sebentar. Ini kita bahas ini dulu. Enggak. Aku kasih ayat. Berarti kamu udah paham kan? Anda harus aminkan ya. Oke, gimana? Kita buka dulu datanya, kita edukasi ya. Aku tuh suka orang yang jujur gitu loh, orang yang jujur. Kalau nggak jujur mau gimana? Kan? Sekarang aku kasih ayat Yesus mengatakan dia. Sabar, sebentar. Di sini dikatakan ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Kacang hijau, Bangau, sebentar. Sabar. Ya. Ketika aku telanjang, aku ni Yesus betul? Bangau, Rostom. Oke. Terus? Yesus bukan? Lah, kan aku bertanya, aku gimana sih? Di sini aku ni siapa? Iya, Yesus. Aku ni siapa?
Iya, Yesus. Hah? Terus Siapa? ini kayak boti nih orang Terus, laki, terus tuh tapi siapa sih? menurutnya Kamu ini gimana sih? kayak cowok. Hah? Kamu boti ya? Gimana? Nanti aku jadi top. Kan aku bertanya ke kamu, ketika aku telanjang, aku ini siapa? Yesus. Hah? Siapa? Iya, Yesus. Terus Siapa? Yesus. Oke, baik. Berarti ketika Yesus telanjang, itu ya, betul ya? Nah, kamu mau memberi Yesus pakaian. Ketika aku sakit, aku di sini siapa? iya, nggak usah kayak anak SD. Terus habis itu kamu Lah kayak gimana sih? Kan aku bertanya. Gimana sih kamu ini? kayak tempat bola empat ya. Kan aku bertanya ke kamu. Habis Kamu itu kan kamu belum kayak paham tempat nih bola empat. Bibelnya. Jadi aku ajarin kamu. Kamu kan belum paham. Betul kan? Nah, Ketika Yesus aku ajarin berkata kamu. kepada Kalau kamu Paulus, gini loh, Rostom. ketika Yesus bertemu Paulus, Kalau "Hai kamu Saulus, nggak paham, mengapa engkau ngomong, menganiaya aku?" mohon ampun pendeta besar Ahayas, aku nggak Ketika paham, Yesus aku bertemu nggak dengan tahu, Paulus, tolong kasih Yesus tahu dong, berkata, gitu ngomongnya. Saulus, Mana sih? mengapa engkau menganiaya aku? Padahal Saulus tidak menganiaya Yesus. Kenapa Yesus berkata, "Hai Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Berarti Paulus berbohong. Berbohonglah dia. Aduh, kayak itu gampang aja dijawabnya. Paulus Ada aja kamu. menganiaya orang yang percaya kepada Bukan, Tuhan. aku nggak bahas itu. Aku bahas ini, jangan kemana-mana, jangan lompat. Dia Aku pun mau menyakiti skip hati yang Tuhan. ini. Gak bisa jawab yang ini. Dia menyakiti hatinya Tuhan, ya. Jadi orang-orang percaya yang disakiti itu menyakiti hati Tuhan. Berarti ini mau skip nih, nggak bisa jawab ini. Mau skip. Ini bisa jawab nggak ya ini? Mau skip ya ini. Kalau skip kita skip. Itu bagaimana? Enggak, jangan skip, jangan lari. Ayat 44. Turun ke ayat 44. Sekarang aku tanya lagi, jangan skip ya. Nah, ketika aku sakit, aku di sini siapa? Turun ke ayat 44 itu sudah jelas. Tapi kamu turun dulu ke ayat 44. Nggak nanya itu. Enggak nanya itu aku. Aku bertanya. Ketika aku sakit, aku di sini siapa? Aku di sini siapa? Aku ya. Sebentar, kamu diam dulu. Oke, deal? Oke, aku lagi. Iya, aku lagi yang aku lagi ini aja kamu nggak bisa jawab kok. Gimana sih kamu ini? Apa sih kamu ini? Itu ayat yang menggambarkan orang-orang yang pengikut Yesus yang dianiaya, yang dipenjara. Enggak nanya itu. Aku nggak nanya itu. Orang berbuat baik kepada aku bertanya, aku bertini kepada pengikutnya atau pembawa Injil yang berbuat baik kepada aku di sini siapa? Itu kutanya. Aku di siapa? Kepada Tuhan ya. Tuhan memperhitungkan itu. Ya. Kamu melawan aku. 44 dikatakan ya. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Orang-orang pertanyaannya yang baik kepada pengikut aku di sini siapa? Itu kutanya. Jadi kamu udah jujur kok barusan itu. Ketika aku telanjang, kamu ngomong aku Yesus. Ya udah betul. Cuma aku di sini yang di sini siapa? Aku di sini siapa? Itu kutanya. Siapa? Makanya itu guys, ketika Saulus bertemu makanya Saulus engkau menganiaya aku. Padahal kamu ini itulah aku bilang kepada kalian Kristen ya, bacalah Bimbel. Kalau kalian nggak paham Bimbelnya, bertanya gitu, bertanya. Ini banyak Kristen ketika ditanya Bimbel kok kemana-mana, padahal pertanyaan gampang aja kok, nggak susah-susah amat sih pertanyaannya. Jadi ini aja ditanya nggak bisa jawab, gimana yang lain coba kalian Kristen? Pemahaman yang makanya kita harus berdoa sebelum Rostom, monitor Rostom Alkitab ya, supaya kita memahami apa perkataan-perkataan Rostom, monitor Rostom. Makanya kita harus membaca satu perikop
Kan mute dia kan, terdiam dia. Itulah aku bilang kalian Kristen-Kristen, bacalah Bible. Aku bilang. Padahal pertanyaan aku gampang, ini salah satu contohnya teman kalian ini. Ditanya aku di siapa pun tergagak terkial-kial dia mau menjawab. Cubalah. Lepas tu aku bilang kalam botol, kalam marah. Hayas, kamu mengatakan kami botol. Lah memang kalam botol. Yang ku tanya aku di sini ni siapa? Itu yang ku tanya. Jangan ke mana-mana dulu. Kalau ini pun tak paham, mau gimana yang ke lain coba? Sekelas apa? Nah, kan? Sekelas rendahan. Jadi dia harus kalau itu memahami Bible dengan lebih jelas, lebih paham sedikit. Kalau kalian tak paham bertanya ke aku. Jangan jadi seperti Krostom ini. Dia udah enggak paham, enggak tahu. Orang kasih tahu mana-mana. Krostom, kamu masih monitor? Krostom. Jadi teman-teman harus kamu memahami perkataan Yesus. Krostom, monitor kamu. Memahami sebetul-betulnya. Pura-pura dia kan, pura-pura itu dia. Dia ngomong kita apa? Jadi kepada Kristen ya, kalau nggak tahu bertanya. Jangan kalau Kristen nggak tahu, pura-pura tahu kalian itu. Jadi aku jelaskan kepada kalian ya. Nih, di sini dikatakan apa? Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, kan? Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, Yesus bekas napi dia di penjara dia. Coba itu. Yang ngomong aku, bukan aku. Bible kalau mengatakan itu. Jadi Yesus pernah di dalam penjara dia. Dia ditangkap oleh tentera Romawi, dia diadili oleh Pontius Pilatus, dipenjarakan dia. Itu si Yesus Tuhan kalian itu. Betul, Krostom. Benar enggak itu? Krostom. Tuhan kamu di penjara, ditangkap dia. Benar enggak? Krostom. Kabur. Kabur pula kamu ini, Krostom. Ketika suara dah udah enggak dengar lagu suaranya itu. Dah lagi Krostom, enggak apa-apa. Ke ini aja. Pak Pen. Ya. Ketika aku sakit. Ketika aku sakit. Sakit apa itu? Apa kan? Tuh, cikukunya. Oh. Yang digigit nyamuk itu loh, cikukunya itu. Itu. Dan malahan menurut catatan yang tercatat, Yesus juga pernah sakit siflis. Siflis. Itu. Bernanah dia punya, sebab dia suka celuk sana celuk sini dia. Yesus itu kurang ajar, biadab itu. Itulah main celup-celup aja kerjaan. Ini cerita di Bible ya, bukan kemana-mana. Cerita di Bible ya, ini bukan penghujatan. Ini ada di Bible. Sebab apa yang aku katakan semuanya ada di Bible. Itu Bang Zin ya. Naik lagi ini, siapa tadi namanya itu tadi ya? Jangan kabur kamu. Kamu ini bertanya itu aja kok mana-mana perginya. Silakan host. Silakan host. Ya. Host mana nih? Silakan. Iya Pak Pendeta. Mungkin Pak Pendeta bisa berdoa dulu Pak Pendeta di gereja terkutuk aku ini Pak Pendeta, biar kokoh untuk 2 hari 2 malam gitu Pak Pendeta. Silakan berdoa Pak Pendeta. Betul ya, betul. Jadi betul, moga-moga kita punya gereja diberkati ya. Semoga kita punya pelayanan bisa 3 hari 3 malam ya. Yang penting kita berdoa dulu ya. Kita berdoa moga-moga mendapatkan restu daripada bapak kau. Restu ini ya. Nah, sebab ini penting, sebab mana tahu kita punya gereja ini sedang diperhatikan oleh banyak iblis-iblis yang ingin wajar ya, sebab gereja ini pun kurang dana ya. Jadi kita harus moga-moga kita mendapatkan berkah daripada bapak kau. Nah, jadi doa aku sedikit berbeda, bukan doa bapak kami. Yang Muslim diamankan ya, yang Muslim diamankan. Yang Kristen, emer ngomong gitu ya. Emer gitu loh ngomong. Bisa ya. Nah. Jadi sebelum kita berdoa ya, mari kita bertekuk lutut ya, mari kita tepuk lu penting, tepuk lu ya. Jadi mari kita tepuk tangan, tepuk tangan semuanya ya. Luar biasa ya. Kita tepuk tangan ya. Nah,
Jadi kita bertepuk tangan dulu, kita hura-huri, kita bersuka cita, dan mari kita berdoa. Kita bertekuk lutut ya, kepala ke bawah, menunduk gitu loh. Kepala tunduk ke bawah, dan kita bertekuk lutut. Okey, baik. Nah, mari kita berdoa ya, mari kita berdoa ya. Nah, Bapa kami Kristen yang berada di neraka, Aman. ya, aman. Dibotolkanlah namamu, Aman. aman, ya. Datanglah kebotolanmu, Aman. aman, ya. Jadilah kebotolanmu, Aman. aman. Di atas bumi seperti di dalam neraka, Aman. aman. Ini penting ya. Berikanlah kami Kristen makanan babi dan tikus yang secukupnya pada hari ini. Aman. Aman, ya. Nah. Dan janganlah masukkan kami Kristen ke dalam syurga. Aman. Aman, ya. Tetapi masukkanlah kami Kristen ke dalam neraka jahanam. Aman, ya. Ini penting. Sebab engkaulah Yesus, Raja Iblis, Lucifer, setan, penyesat, pemerkaus, pencolok pantat keledai, yang berkuasa untuk kami Kristen selama-lamanya. Aman, aman, aman ya. Aman, aman ya. Puji tukang, puji tukang, puji tukang. Haleluya, haleluya. Nggak kena ya, nggak kena ya. Nah, Nggak. luar binasa ya. Yang penting kita udah berdoa. Ini hanya sebatas saran aku, tapi harus direvisi ya. Tadi doa itu bukan doa bapak kami, tetapi doa kepala bapak kau. Ya, yang penting jangan menghujat. Ya, harus dengan data-data yang valid. Ini doa. Kita harus berdoa dengan benar. Kalau doanya salah, kan itu sebab kalian Kristen nyembah yang salah. Ya, mungkin gitu secara singkatnya ya. Mungkin begitu hostnya. Silakan host, silakan host. Ya luar biasa ya Pak Pendeta. Ini Pak Pendeta monitor Pak Pendeta. Pak Pendeta. Lanjut loh. Ya. Iya, Pak Pendeta jangan kabur ya. Nanti dikit-dikit Pak Pendeta ini kabur. Aku tengok setiap aku bersuara kabur ya kan. Ini di sini aku angkat tema Pak Pendeta, tema Yesus sama tanah Pak Pendeta. Ini temaku yang kuangkat malam hari ini ya kan. Nah ini karena aku masih penasaran sama penjelasan Pak Pendeta yang belum tuntas itu Yesus tanah itu. Silakan Pak Pendeta. Pendeta on off. Ya, Pendeta on off, monitor Pendeta. Udah aku bilang kalau dengar suaraku macet Pendeta on off ini, macet, dia macet. Nah, bingung dia kalau udah dengar suaraku macet dia. Ini aku bertanya, ini Yesus kok bisa sama tanah? Ya kan, Yesus kok bisa sama-sama tanah? Tanah sama Yesus itu kenapa bisa sama gitu? Mungkin Pak Pendeta ini bisa diterangkan sedikit ya, biar mendapatkan edukasi untuk Kristen-Kristen yang di bawah begitu ya kan. Nah, monitor Pendeta on off. Nah kan, aku kalau udah angkat suara, macet sih Pendeta. Alah, mananya si Pendeta ini? Aku besarin dulu, aku pula yang dibesarin. Ya, jadi aku di sini nih bertanya, kan kabur sinonim kan. Aku di sini nih bertanya, kenapa pendeta semalam itu bernarasi dia Yesus sama tanah sama gitu kan. Nah, jadi aku mau bertanya, aku kejar narasi pendeta on off ini. Kenapa pendeta on off ini bisa